Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan atau kita sudah membahas tentang hakikat media pembelajaran, maka sekarang kita lanjut sedikit dengan materi yang sangat singkat. Apa sebetulnya yang menjadi bahan pertimbangan kita dalam memilih suatu media pembelajaran? Ada dua sebetulnya kriteria utama dari media pembelajaran yang baik. Dan ini sifatnya berurutan. Yang pertama adalah relevansi. Apapun jenis medianya, apapun bentuknya, kelebihannya dan lain sebagainya, yang pertama yang harus dipertimbangkan ketika memilih media pembelajaran adalah relevansinya. Relevansi menjadi sangat penting karena ini yang menentukan apakah media tersebut akan cocok atau tidak untuk digunakan. Relevansi secara umum terbagi menjadi dua, ada relevansi internal dan relevansi eksternal. Secara sederhana, relevansi internal adalah kesesuaian media dengan komponen pembelajaran lainnya. Sebagaimana kita ingat bahwa media pembelajaran hanyalah salah satu dari komponen pembelajaran, yang lainnya ada tujuan. Tentunya media pembelajaran harus sesuai dengan tujuannya, tujuan pembelajarannya. Yang kedua dengan isinya. Di media pembelajarannya harus sesuai juga dengan isi materi apa yang akan disampaikan. Yang ketiga dengan strateginya. Jadi ada beberapa media yang tidak cocok untuk beberapa strategi tertentu. Nah, ada yang kelima, karena media ini yang komponen yang keempat, dan yang kelima adalah komponen evaluasi. Tentunya media yang digunakan juga harus mempertimbangkan bagaimana nanti evaluasinya akan dilakukan. Yang kedua adalah relevansi eksternal. Relevansi eksternal ini terkait dengan hal-hal yang di luar komponen pembelajaran secara utama tadi. Salah satunya adalah dengan karakteristik peserta didik. Kalau sudah teridentifikasi karakteristik peserta didik adalah auditori atau cenderung ke visual, maka gunakan media yang ada kecenderungan ke arah sana. Tapi jika tidak, dapat digunakan media yang dapat menjangkau atau yang dirasa mampu menjangkau semua jenis karakteristik peserta didik, baik dari karakteristik gaya belajarnya maupun dari karakteristik yang lain. Juga dari ketersediaan fasilitasnya. Ini bagian dari relevansi eksternal, bahwa ketersediaan fasilitas pendukungnya, jangan sampai kita memaksakan menggunakan media yang sangat canggih, misalkan multimedia interaktif berbasis komputer, sedangkan peserta didik kita tidak punya fasilitas untuk itu. Atau kita menggunakan media berbasis aplikasi yang sangat canggih, misalkan virtual reality atau augmented reality, tapi kemudian gadget yang dimiliki oleh peserta didik kita tidak mampu untuk menjangkau itu. Atau lembaga pendidikan atau kita sebagai pengajar tidak dapat memfasilitasi hal tersebut. Yang kedua, kriteria yang harus kita pertimbangkan dalam memilih media adalah added value. Ini yang penting, bahwa sebetulnya hanya ada dua ini saja yang harus kita pegang. Yang pertama adalah relevansi, dan yang kedua adalah added value. Added value ini bisa kita ambil dari kemampuan, atau secara umum added value ini adalah kemampuan suatu media untuk bisa menjadi efektif dan efisien. Kenapa? Untuk menjawab setelah relevansi tentunya. Jika suatu media tidak relevan, jangan lagi digunakan. Tapi ketika suatu media sudah dianggap relevan, maka kemudian tinjau added value-nya, atau apa nilai tambah yang dimiliki oleh media tersebut sehingga harus kita gunakan. Added value dapat kita lihat dari fungsi media yang sudah kita sampaikan di kesempatan sebelumnya, dari mulai clarity of message, kemudian familiarity, hingga activate learning process. Atau juga dilihat dari 4 komponen atau 4 ciri utamanya, 4 ciri yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah demonstrate. Jadi media yang baik adalah media yang demonstrate, yang tidak hanya menyajikan pesan pembelajaran melalui simbol verbal saja, tetapi juga pun kalau menggunakan simbol verbal tidak dalam bentuk pernyataan. Contohnya PowerPoint tidak hanya menyediakan teks saja, tetapi juga memberikan ilustrasi, minimal dari penggunaan shape atau penggunaan bentuk dan warna gitu ya, sehingga mengilustrasikan atau kemudian menggambarkan, mendemonstrasikan pesan. Yang kedua, familiarity, kemampuan
pengguna untuk menggunakan media tersebut menjadi sangat penting. Ini kenapa tidak salah satu alasan mengapa tidak ada suatu media yang ultimate menjadi lebih baik dari media yang lain. Atau indikator familiarity ini adalah yang menjadikan alasan mengapa media yang paling dikuasai oleh pengajar adalah media yang terbaik untuk digunakan. Kemudian yang ketiga adalah clarity of message. Clarity of message ini kejelasan pesan ya, sehingga pesan yang akan disampaikan kemudian menjadi jelas, menjadi tidak ambigu. Dan yang terakhir adalah activate learning process. Tentunya yang dipertimbangkan media yang baik adalah yang memiliki nilai tambah, dapat mengaktifkan proses atau aktivitas belajar dari peserta didik, sehingga melalui penyampaian materi melalui media tersebut dapat mengaktifkan proses belajar. Apakah added value hanya 4 ini saja? Tentunya tidak. Tadi seperti yang disampaikan di awal video ini atau di pertengahan video ini, bahwa dapat juga ditinjau dari fungsinya. Fungsinya itu kan ada yang mengatasi keterbatasan ruang waktu, menyamakan persepsi, dan lain sebagainya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu saja mungkin yang dapat kita bahas hari ini. Silakan perdalam lagi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan disampaikan di kolom komentar atau di fitur yang sudah tersedia. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.